Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summal hamdulillah walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara sekalian, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diperkenankan dan masih bisa melaksanakan sholat subuh di Masjid Al-Qohar ini dengan secara berjamaah, dan mudah-mudahan kita tetap diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholawat ma'asalam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada pengikut-pengikutnya, insyaallah termasuk kula njenengan sedaya ingkang wonten Masjid Al-Qohar menika. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini nanti kajian akan diasuh oleh Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Lutfi dari Surabaya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau nanti bisa kita ambil hikmahnya dan kita lakukan dalam keseharian kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari saya. Namun sebelum kajian dimulai, marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari saya, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama marilah kita haturkan sejenak rasa syukur kita kepada Allah karena kita masih diberi umur oleh Allah, dan tidak hanya sekedar bertambah umur, tapi mudah-mudahan bertambahnya usia ini beriring dengan bertambahnya iman. Mudah-mudahan bertambahnya umur ini juga beriring dengan bertambahnya ketaatan kita kepada Allah. Ngoten bangge, sehingga kalau ini benar hadirin sekalian, maka insya Allah nanti pada akhir usia kita, di penghujung umur kita, insya Allah kita berada pada kualitas iman yang paling bagus. Insya Allah kita berada pada tingkat ketaatan kita kepada Allah yang paling bagus. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, saya sering menyampaikan jangan tukar kehidupan yang kekal abadi dengan kehidupan yang fana seperti sekarang ini. Kekal abadi itu berapa tahun Pak ya? Tidak ada batas.
lalu ditukar dengan kehidupan yang hanya sebatas usia kita. Kita tuh tidak pernah merasakan apa yang terjadi sebelum kita lahir, dan kita juga tidak merasakan apapun setelah kita meninggal. Adapun kekal abadi itu panjang sekali Bapak Ibu. Jadi jangan ditukar. Maka saya menasihati untuk diri saya sendiri, sabar. Sabar. Jadi sabar dalam melaksanakan ibadah. Orang kafir mungkin mau tidur jam berapa, mau bangun jam berapa, bebas Bapak Ibu. Tapi kita ini tidak seperti itu. Kita dianjurkan oleh Rasulullah setelah Isya, jangan jauh-jauh dari Isya itu segera tidur, segera istirahat. Rasul itu tidak pernah tidur antara maghrib dengan Isya. Tapi Rasul juga tidak pernah melean jauh setelah Isya. Karena ada yang lebih penting. Malamnya kita harus bangun. Itulah ketidakbebasan kita Pak. Capek Pak. Lelah kita ini berislam. Enak-enak tidur harus bangun. Kita punya uang tidak bisa Pak sebebas orang-orang kafir mau dipakai apapun. Tapi kita terikat dengan infak, dengan sedekah, dengan jariyah dan sebagainya. Memang lelah Pak. Menjaga akhlak, menjaga silaturahim, mengurusi masjid. Orang enak-enak sekarang ini mungkin kalau hari Ahad begini enaknya apa Pak ya? Pagi begini Pak ya, berburu pecel Pak ya. Mungkin jalan kaki santai, kita ngaji. Ya, insya Allah hadirin sekalian, kalau kita sudah sampai pada puncaknya nanti, kita ini dipanggil oleh Allah Pak. Dengan bahasa yang sangat-sangat indah di Al-Quran itu. Karena Allah sudah melihat kita ini capek, ngurus masjid, ngurusi umat, menjaga ini, menjaga itu, orang lain bebas, kita tidak hadirin sekalian. Apa kata Al-Quran itu? Ya aituhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Ayo wis balik-balik. Allah tuh manggil kita begitu Pak, ayo wis balik-balik. Sudah tinggalkan dunia yang hirup, sing ruwet, tinggalkan. Aku ingin segera menunjukkan surga yang aku janjikan sama kamu. Di surga itu tidak ada orang sakit, tidak ada orang miskin, tidak ada yang dilarang. Wis kamu sudah cukup sabarmu di dunia, tidak begini, tidak begitu. Kamu mengikuti perintah agamaku sudah cukup. Ayo balik-balik. Saya akan tunjukkan, janjikan padamu. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin sekalian, kita lanjutkan kitab Sirah Nabawiyah. Sampai di mana Pak ya? Sampai di mana Pak ya? Terakhir kemarin terakhir itu kita sampai kalau tidak salah insya Allah ya, sampai ketika Rasul hijrah Pak ya, sudah di Madinah ya, terus Rasul sudah membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang piagam Madinah dan sebagainya. Hadirin sekalian, Rasulullah ini cerita terakhir saya kemarin, Rasul ini sudah dapat izin perang dari Allah. Disebutkan dalam surah Al-Hajj. Surah yang berapa Pak Al-Hajj? Masya Allah, surah 22 ayatnya 39. Allah itu sudah mengizinkan untuk berperang bagi orang yang diperangi. Lalu Rasulullah itu Pak menata kekuatan militernya. Lalu Rasulullah mulai unjuk gigi Pak, sudah mulai unjuk kekuatan. Apa yang dilakukan Rasul? Mulai mengganggu kafilah dagang dari Mekah ke Syam. Orang Mekah ini kan kebiasaannya kan memang berdagang. Saya dulu kan sudah sampaikan, orang Mekah ini berdagang dari Mekah ke Syam. Di Madinah orang itu biasanya apa? Bercocok tanam. Makanya nun saya jenengan kalau mendengar kurma itu kurma Mekah apa kurma Madinah Pak?
Kurma Madinah. Jenengan waktu haji atau umrah itu dibawa city tour, dibawa ke kebun kurma itu di mana? Di Madinah apa di Mekah itu? Di Madinah. Nah, mereka berdagang dari Syam, dari Mekah ke Syam, dari Syam ke Mekah. Nah, itu mulai sama Rasulullah. Kenapa? Orang-orang Mekah ini sudah mengambil semua kekayaan orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Para muhajirin itu Bapak Ibu itu dihadang ketika mereka tahu bahwa mereka akan ikut Rasul hijrah ke Madinah. Apakah setelahnya atau sebelumnya, mereka tuh dihadang. Apa yang kamu dapatkan di Mekah, jangan kamu bawa ke tempat lain, termasuk ke Madinah. Bayangkan Abdurrahman bin Auf itu kekayaannya luar biasa, semuanya ditinggal di Mekah, Pak. Tidak ada yang dibawa satu pada orang kaya raya, Pak. Ya, kalau orang, mohon maaf, lahir sudah tidak punya apa-apa, itu sudah terbiasa, terlatih, Pak. Sampai dewasa dia tidak kaya raya, ya sudah terlatih. Ini orang kaya raya tiba-tiba tidak punya apapun. Tapi perhatikan hadirin sekalian, dia memilih itu semua demi hijrah bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Saya akan pernah menyampaikan, orang-orang Madinah, perempuan-perempuan Madinah itu kalau tahu suaminya pergi perang bersama dengan Rasul, saudaranya pergi perang bersama dengan Rasul, ayahnya pergi berperang bersama Rasul, anaknya pergi berperang bersama Rasul, begitu perang selesai, yang ditanyakan pertama kali keselamatannya siapa, Pak? Rasul, Pak. Gimana suamiku? Enggak. Gimana ayahku? Enggak. Itu sudah diserahkan kepada Allah. Yang ditanyakan pertama kali, bagaimana Rasulullah? Masya Allah. Makanya kalau dia hanya meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, itu kecil Bapak Ibu. Itu yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasul. Apalagi seperti Thalha bin Ubaidillah ketika di perang Uhud itu, tubuhnya ini penuh dengan panah, Pak, di belakang itu. Sampai Rasul ketika mau kalau bahasa kita mau mundur ya, mau lari ke bukit Uhud, tidak bisa, naik itu tidak bisa. Maka punggung dari Thalha bin Ubaidillah itu ditaruh di bawahnya Rasul, naiki aku Rasul. Dijadikan sebagai panjatan, Pak. Sampai Rasul itu lari ke Uhud, sahabat-sahabat juga diperintahkan mundur ke Uhud karena sudah kocar-kacir. Ini sahabat-sahabat dulu. Kalau seperti saya, ngapunten Bapak Ibu, dakwah ke Al-Qahar ringan, enteng Bapak Ibu. Saya tidak ikut ngundang jenengan sudah hadir dengan motivasi yang luar biasa. Saya tidak ikut menyiapkan, apa Pak? Sekarang rawon apa pecel ini ya? Saya tidak ikut menyiapkan, Pak. Ya, kecil Pak. Kalau Rasul itu dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, itu pun bukan sambutan yang baik. Rasul dengan pasukan-pasukan kecil, kadang-kadang 20 orang, kadang-kadang 30 orang, bahkan disebutkan itu yang paling banyak itu 70 orang. Rasul itu menghadang orang-orang Mekah yang sedang berdagang. Karena Pak, mereka dihabisi sama orang-orang Mekah. Kekayaan mereka itu dihabisi. Ya, tapi hampir tidak ada penghadangan itu yang berakhir dengan perampasan. Ada yang berakhir dengan perdamaian, ada yang mereka tuh lari setelah dihadang. Itu hadirin sekalian. Nah, terakhir itu hadirin sekalian, ya kabilah dagang yang paling besar itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Ini dari Mekah ke Madinah, Pak. Bapak Ibu bisa bayangkan, Abu Sufyan itu membawa 100 unta hanya dengan 40 pengawal. Jadi ternyata Pak, dulu orang itu kalau berdagang itu dititipkan, Pak. Jadi 100 unta itu bukan miliknya Abu Sufyan saja, tapi itu miliknya pedagang-pedagang, juragan-juragan yang ada di Mekah. Yang bawa dagangnya itu adalah Abu Sufyan dengan 40 pengawal, 100 unta, membawa 5.000 dinar. 5.000 dinar. 1 dinar itu berapa gram, Bung? Berapa? 4,25, Bang. 4,25 gram. 1 gram sekarang berapa, Pak? 1 juta lebih, Pak. 1.580.000. Ya, saya bukan biasa beli, Pak, tapi biasa jual, Pak. 1.580.000 1 gram. Ya, 1 dinar itu 4,25 gram.
5.000 dinar itu saya hitung Pak, itu kurang lebih 32 miliar yang dibawa oleh Abu Sofyan itu. Loh, ini terdengar oleh Rasulullah, ada kabilah dagang dari Mekah sampai ke Syam. Ya. Dengarnya itu Pak setelah melewati Madinah kan, nun sewu. Perjalanan dari Mekah ke Syam ini kan melewati Madinah. Ya, kemarin sudah saya sampaikan bagaimana arah putar kiblat. Enggak Pak, sudah saya sampaikan Pak, arah putar kiblat. Yang Rasul berputar kiblat. Nun sewu, ini sudah disampaikan awal di Madinah belum? Wah, ini saya terlalu yakin. Lupa nun sewu, saya pernah izin tadi sini. Astagfirullah. Oh, enggak izin tuh Pak. Oh, yang raker tuh ya. Masya Allah. Ngapunten Bapak Ibu. Baik, saya putar sedikit. Jadi ini berarti kondisi awal di Madinah. Kondisi awal di Madinah, hadirin sekalian, Rasul ini kan hijrah ke Madinah. Perjalanan hijrahnya Rasul, saya hitung ya, 27 Safar. Rasul itu keluar dari rumahnya 27 Safar. Tahun pertama Hijriah. Nah, sampainya di Madinah, Rasul itu keluar malam Jumat, 27 Safar malam Jumat, nyampainya di Madinah itu 12 Rabiul Awal, hari Jumat. Dihitung Pak nggih, 27 berarti 28, 29, taruhlah umurnya bulan 29, lalu ada tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perhatikan baik-baik, Rasul hijrah berapa hari? 14 hari. Perjalanan Mekah Madinah itu hadirin sekalian 440 km. 440 km dibagi menjadi 3 etape Pak. 3 tahapan perjalanan. Yang pertama, Rasul itu dari rumahnya bersama dengan Abu Bakar, dia ke Gua Thur. Gua Thur itu selama 3 hari Pak. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. 3 hari, saya ulangi nggih. Ini 3 hari di Gua Thur. Jadi kalau untuk apa ini ke Gua Thur? Untuk nyelimur Pak. Untuk nyelimur. Jadi begini nun sewu. Jadi kalau ada orang dari sini mau ke Kedurus nggih, mau ke Kedurus. Ya, orang kalau mau ke Kedurus mesti lewat jalan raya ini. Rasul boten Pak. Rasul nyempal dulu Pak. Ke napa? Masih wonten Romadi Pak. Seiling aku ya. Nyempal dulu ke sana Bu. Jadi ketika ini dicari, dikejar dengan kuda, ketemu enggak Pak kira-kira Pak? Enggak ketemu. Itu semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk di Gua Thur 3 hari. Malam Senin, besoknya etape yang kedua dari Gua Thur ke Madinah, tapi Rasul mampir di Kuba. Di Kuba ini Pak malam Senin nggih. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. 8 hari perjalanan dari Gua Thur sampai ke Kuba. 8 hari. Dan Rasul tinggal di Kuba selama 4 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari di Kuba. Ya, ini saya anggap sebagai etape yang kedua. Sampai di Kuba, Rasul itu sempat mendirikan masjid yang konon katanya menjadi masjid yang pertama. Ya, nama masjidnya sesuai dengan kampungnya Pak, Masjid Kuba. Dulu orang Pak membangun masjid itu mesti diberi nama dengan nama kampungnya. Sampai sekarang yang masih ada itu di Jogja, Masjid Jogokarian. Itu kampungnya memang kampung Jogokarian. Kalau Al-Qohar itu di Surabaya saya belum menemukan Pak. Tapi kalau At-Taqwa, Al-Falah, Muhajirin, Al-Jihad, banyak. Jadi kalau ngomong At-Taqwa itu harus jelas. Masjid saya juga At-Taqwa, Bangun Sari ada, banyak sekali At-Taqwa. Baik hadirin sekalian, etape yang ketiga itu dari Kuba itu ke Madinah. Nun sewu Pak, perjalanan yang paling panjang itu dari Gua Thur ke Kuba. Ini sudah mencapai waktu kira-kira 430 kilo Pak. Selama 8 hari. Adapun Kuba ke Madinah itu kurang lebihnya antara 5 sampai 8 hari, 5 sampai 8 kilo Pak. Sudah dekat dengan Madinah.
Tapi Rasul atas petunjuk Allah, Rasul berhenti di Kuba sampai membangun masjid yang kita kenal dengan Masjid Kuba itu. Sudah sampainya di Madinah, Rasul membawa seekor unta, menunggangi seekor unta. Apa namanya, Pak? Al-Qaswa. Al-Qaswa. Ini mohon maaf, perlu saya sampaikan, walau jenenge unta kok disebut. Bukan masalah apa. Takut jenengan nanti ngambil nama ini untuk putranya, untuk cucunya. Muhammad Qaswa itu unta, Bapak Ibu. Ya, Muhammad Kitmir. Sinten Kitmir nih, Pak? Pernah dengar Kitmir? Nama anjingnya Ashabul Kahfi. Hati-hati, Muhammad Dasim. Engko lah bau di area. Sinten Dasim nih, Pak? Lo ngomong setan sampai ndelok ustate. Sinten Pak Dasim? Ini setan yang mengganggu kita di rumah itu. Ya, jika jeneng Muhammad Dasim, kelihatannya namanya keren, ya, nama Arabnya. Ya. Hadirin sekalian, begitu unta ini masuk kota Mekah, kota Madinah, orang-orang yang menyambut Rasul itu berebut, ya Rasulullah berhenti di sini ya Rasul, ya Rasul mampir sini ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Saya serahkan kemana unta ini berhenti. Unta itu akhirnya berhenti di sebuah pekarangan, di sebuah tempat milik anak yatim, Pak. 2 anak yatim, Sahel dan Sahul. Milik anak yatim. Rasul langsung bertanya, siapa pemilik pekarangan ini? Anak yatim. Sama anak yatim itu, Bu, diberikan ke Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi tidak mau, tetap dibeli pekarangan itu. Disitulah Rasul akhirnya membangun Masjid Nabawi. Catat baik-baik, Pak. Ini pekarangannya anak yatim pertama itu, tapi dibeli oleh Kanjeng Nabi. Jangan mau dimakan isu. Rasul makan pekarangannya, enggak. Ya, semua kitab mengatakan dibeli itu. Itu tempatnya Bani Najr. Ya, Rasul membeli pekarangan itu, dan disitulah Rasul membangun Masjid Nabawi. Yang setelah selesai, Rasul baru membangun bilik-bilik kamar istrinya, Pak. Ya, yang saat itu hanya ada Saudah dan Aisyah. Hadirin sekalian, saya sampaikan Masjid Nabawi itu waktu itu hanya ada 3 pintu, Pak. Ada 3 pintu. Yang sebelah timur ini disebut dengan Bab Umar. Ya, nanti saya sebutkan, saya ceritakan. Yang sebelah utara itu namanya Bab Atika, Babus Salam. Bab itu pintu, Pak. Ya, yang sebelah selatan itu Bab Utsman. Ya, ternyata mengapa kok dikasih nama-nama ini? Karena pintu itu menghadap ke rumahnya, Pak. Jadi Bab Umar itu, pintu itu menghadap ke rumahnya Sayyidina Umar. Ada 3 pintu. Ya, yang kedua Bab Atika. Siapa Atika itu? Atika itu buliknya Rasul, Pak. Bibinya. Saya dulu pernah menyampaikan Abdul Muthalib, kakeknya Rasul itu punya 13 anak. 10 laki-laki, 3 perempuan. Yang 10 itu adalah Haris, Zubair, Abbas, Hamzah, Abu Thalib, Muqawwim, Muqaddak, Dirar, Abu Lahab, dan Abdullah, ayah beliau sendiri. Sedangkan yang 3 perempuan, Awir, Atika, dan Syafiyah. Ya, Atika ini rumahnya menghadap ke bagian sebelah utara dari Masjid Nabawi. Sedangkan yang selatan itu pintunya menghadap ke rumahnya Sayyidina Utsman, anak menantu dari Rasulullah. Hadirin sekalian, ngapunten, Pak, lak sami kalian Ka'bah niku lho, Pak. Nggih, sudut-sudutnya Ka'bah lak wonten namanya sendiri-sendiri, Pak. Yang pojok itu Hajar Aswad. Ya, karena ada batu Hajar Aswad itu. Hajar itu batu. Terus sebelum Hajar Aswad wonten pojokan napa, Pak? Rukun sebelum satu sudut sebelum Hajar Aswad, persis satu sudut setelah Hajar Aswad itu rukun Yamani. Apa maksudnya? Kalau dari sudut itu, Pak, ditarik ke sana, itu mengarah ke negara yang bernama Yaman. Ada sudut namanya rukun Iraki, ya, sebelah sini. Itu kalau ditarik ke sana, itu mengarah ke negara yang bernama Irak. Itu nama-nama. Jadi mulai dulu sudah ada pemahaman seperti itu. Nah, kalau sekarang Masjid Nabawi pintunya sudah nggak karu-karuan, Pak. Sudah banyak nggak karu-karuan. Baik, itu hadirin sekalian. Nah, apa kondisi seperti apa yang ada di Mekah, di Madinah waktu itu? Pertama, awal Rasul hijrah. Perhatikan kondisi yang ada di Madinah. Di Madinah itu ada 3 kelompok besar, Pak. Diingat baik-baik. Ada 3 kelompok besar.
Yang pertama muslimin, yang kedua Yahudi, dan yang ketiga munafikin. Saya ulangi Pak nggih, muslimin, Yahudi dan munafikin. Paham Pak nggih? Ada berapa kelompok? Ada 3. Saya terangkan satu persatu. Yang pertama muslimin. Muslimin ini hadirin sekalian terbagi juga 2 kelompok besar. Muhajirin dan Ansor. Muhajirin dan Ansor ini pun juga punya problem masing-masing Pak. Muhajirin itu paling tidak punya 4 masalah. Yang pertama, orang muhajirin itu Pak berangkat ke Madinah tidak membawa harta, tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, tidak punya uang. Ya, makanya mereka itu apa ya? Yang ngemper di depannya Masjid Nabawi itu, terasnya masjid itu disebut dengan Kufah. Makanya mereka disebut dengan Ashabul Kufah. Mereka disebut juga dengan Ahlul Kufah, apa penghuni teras. Dan ini bukan jumlahnya bukan sedikit Pak. Ya, mereka banyak, lebih dari 100 orang itu. Dan mereka ditampung semua di tempat itu. Yang kedua, problem yang kedua, mereka ini Pak pergi ke Madinah tidak membawa istri, tidak membawa anak. Anaknya ditinggal di Mekah, istri ditinggal di Mekah, sedangkan Mekah dikuasai oleh kafir Quraisy. Apanya mereka tidak kemut-kemut mikir. Yang namanya Abu Salamah itu justru hijrah sebelum Rasul berangkat ke Madinah. Dia membawa istrinya Ummu Salamah dan membawa anak yang bernama Salamah, dilarang, tidak boleh, tinggalkan semua. Apa yang kamu dapatkan di Mekah, tinggalkan di Mekah, jangan dibawa ke Madinah. Silakan kamu pergi ke Madinah dengan hanya baju yang nempel di badan. Itu Abu Salamah. Ummu Salamah itu kelak jadi istrinya Rasul Pak setelah Abu Salamah meninggal. Ini hadirin sekalian, Umar juga begitu, tidak bawa apapun. Ya, istrinya, anaknya ditinggal di Mekah, sedangkan Mekah dikuasai oleh kafir Quraisy. Yang ketiga hadirin sekalian, problem yang ketiga bagi muhajirin, mereka ini hadirin sekalian punya keterampilan apa ya? Pencaharian yang berbeda. Orang Mekah itu keterampilannya berdagang Pak. Berdagang dari Mekah ke Syam. Syam itu mana Pak? Ujungnya Palestina, walaupun sekarang jadi 4 negara. Sekarang jadi 4 negara. Yordania, Suriah, Libanon, dan Palestina. Jadi mereka tuh dulu berdagang Pak. Dari Mekah lewat Madinah sampai ke Palestina. Makanya seperti yang saya sampaikan itu di Al-Quran. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlata syita'i was saif. Artinya apa? Kebiasaan orang-orang Quraisy itu berdagang rihlah. Rihlah itu perjalanan jauh. Termasuk berdagang, healing, rekreasi itu termasuk rihlah. Ya, di musim panas maupun di musim dingin. Kalau di musim panas mereka ke utara, kalau di musim dingin mereka ke selatan. Kemana? Ke Ethiopia, ke Habasyah. Nah, adapun di Madinah hadirin sekalian, apa keterampilan pencaharian orang itu Pak bertani, bercocok tanam. Ini beda Pak. Mereka biasa berdagang, masuk ke suatu komunitas, ke suatu masyarakat yang kebiasaannya bercocok tanam. Makanya saya tadi tanyakan di awal, ya kalau jenengan pernah mendengar kurma, itu kurma Madinah apa kurma Mekah? Madinah Pak. Di Mekah jarang orang nandur. Akhirnya apa? Ini pun juga problem. Dia punya keterampilan seperti itu, tapi di Mekah, di Madinah berbeda. Yang keempat problemnya hadirin sekalian, di Madinah itu Pak suhunya lebih ekstrim. Betul nggih? Kalau dingin lebih dingin dari Mekah, kalau panas lebih panas dari Mekah. Mereka datang ke tempat seperti itu. Itu yang muhajirin, ya. Bagaimana dengan Ansor? Ansor ini hadirin sekalian juga punya masalah. Ansor itu Pak terdiri dari 2 kelompok besar. Wah, ini terkenal sekali Pak, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Aus ini Pak manusia orang-orang penghuni apa kota Madinah, sedangkan Khazraj itu penghuni pinggir kota Madinah. Jumlahnya jauh lebih besar Khazraj. Dan mereka ini bertarung semua Pak. Bertarung, mereka ini perang terus. Ngapunten nggih, di Madinah itu tidak ada pemerintahan Pak. Tidak ada wali kota, tidak ada gubernur, tidak ada bupati, tidak ada, wis semrawut. Pokoknya sapa sing kuat dia sing mimpin. Makanya mereka tidak bisa sendiri-sendiri. Kalau yang lemah harus nebeng ke sebuah kabilah, ke bani-bani itu. Itu. Nah, Aus ini ya dengan Khazraj itu Pak tercatat 4 kali peperangan besar. Skornya itu 2-2. 2 kali Aus menang, 2 kali Khazraj menang. Dan begitu Rasul hijrah ke Madinah, mereka dipersatukan oleh Rasulullah. Aus dan Khazraj itu. Itu yang pertama tentang
muslimin. Yang kedua siapa Pak tadi Pak? Kelompok yang kedua siapa? Yahudi. Nah ini dicatat baik-baik. Yahudi yang ada di Madinah 100% itu pendatang. Datang dari mana? Kampung halamannya di mana? Palestina. Mereka tuh Pak hijrah ke Madinah karena apa? Di Taurat, di kitab mereka disebutkan bahwa nabi terakhir itu ada di Madinah. Nabi terakhir setelah Isa itu ada di Madinah. Lah mereka ini menguji keberuntungan. Siapa tahu nabi terakhir yang dimaksud lahir dari keluarga kita. Faham Pak? Akhirnya mereka berbondong-bondong ke Madinah. Kalau bukan dari keluarga kita, siapa tahu nabi yang terakhir itu punya kedekatan dengan keluarga kita. Mereka akhirnya hijrah ke Madinah. Ada 3 kelompok besar, perhatikan. Yahudi itu. Yang pertama adalah Bani Nadir. Bani Nadir itu Pak, kalau di peta itu di atas Pak, di atas agak ke kanan. Itu berarti di paling utara, pinggiran kota Madinah. Bani Nadir ini Pak, ketuanya Huyai. Siapa Huyai itu? Bapaknya Sofia. Sofia binti Huyai. Lalu siapa Sofia ini? Sofia ini Pak, istrinya Kanjeng Nabi. Nanti dinikahi Pak oleh Kanjeng Nabi Pak. Sofia binti Huyai. Ya, itu Bani Nadir. Ya, yang di tengah-tengah ini namanya Bani Koiniko. Lalu yang paling bawah ini Bani Huraidzah. Huraidzah dengan apa? Dengan yang Bani Nadir ini bersekongkol Pak. Bersekongkol. Mereka ini lebih banyak bersahabat. Nah hadirin sekalian, apa pekerjaan Yahudi di Madinah? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, mereka ini pedagang. Yahudi di Madinah itu pedagang Pak. Kenapa? Mereka sudah terbiasa berdagang di kota Syam, di Palestina. Paham Pak Anggi? Mereka sebelum hijrah ke Madinah mereka sudah biasa berdagang. Dan yang kedua, Pak Nun Sewu, kalau Yahudinya pedagang, sedangkan orang Madinah tadi apa? Ngapunten, lebih pinter mana kira-kira pedagang dengan petani? Pedagang. Makanya orang Yahudi itu Pak Nun Sewu di Madinah itu merasa seperti penduduk kelas 1. Dia itu menyebut orang Madinah dengan sebutan ummiyin. Ummiyin itu artinya apa? Orang awam, gak esok nulis, gak esok moco. Ya. Dan mereka itu Pak kerjanya mengadu domba antara Aus dan Khazraj. Mulai dulu mereka itu mengadu domba, hidup dari pertarungan antara Aus dan Khazraj. Khazraj dan Aus ini tarung terus, perang terus. Lah mereka Yahudi ini hidup damai. Mereka berdagang, cukup bati, mengambil keuntungan di Madinah. Itu yang kedua. Okay? Yang ketiga, sekarang siapa yang ketiga Pak? Muslimin, Yahudi, dan yang ketiga munafikin. Munafikin ini Pak, ketuanya Abdullah bin Ubay. Jumlahnya sedikit Pak, Yahudi juga sedikit, munafikin juga sedikit, muslimin itu mayoritas. Jumlahnya 1.500. Awal Rasul hijrah ke Madinah, jumlahnya orang muslimin itu Pak 1.500. Mereka tuh walaupun tidak suka pada Muhammad, tapi mereka diam. Saya tanya Nun Sewu, Pak, munafikin itu agamanya apa Pak? Islam. Mereka tuh agamanya Islam. Lah bagaimana munculnya Abdullah bin Ubay itu? Abdullah bin Ubay itu Pak punya obsesi, punya cita-cita ingin menggabungkan Aus sama Khazraj. Abdullah bin Ubay itu punya keinginan untuk menjadi kepala pemerintahan. Tapi apa? Belum terlaksana hasratnya, Rasul hijrah ke Madinah. Rasul yang mempersatukan Aus dan Khazraj. Akhirnya Pak marah ini Abdullah bin Ubay, mangkel lah. Jadi kalau bahasa saya, Abdullah bin Ubay ini gagal pilkada Pak. Kalah pilkada. Gak sido dadi wali kota. Akhirnya apa? Abdullah bin Ubay itu membangun kasak kusuk. Kemana? Ke Mekah Pak. Jadi akhirnya jadi agennya orang Mekah. Ya aku nek gak nebeng nang Mekah, aku gak iso ngalahno Muhammad. Lah aku iki mek titik kok. Satu-satunya yang lebih besar dari Madinah itu adalah Mekah, sehingga dia jadi mata-matanya orang Mekah. Sudah, sekarang perhatikan hadirin sekalian, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya di awal Madinah. Bapak Ibu, hello Bapak Ibu. Ya, yang ingin saya sampaikan, jangan terlalu bingung. Ya, Rasulullah ini langkahnya dibimbing oleh Allah. Yang pertama, Rasul
Pak Nun Sewu, dari 3 kelompok ini yang paling setia ke Rasul kira-kira sinten, Pak? Ada Yahudi, ada Muslimin, ada munafikin. Kira-kira yang paling setia ke Rasul sinten, Pak? Muslimin. Ini yang dikuatkan dulu oleh Rasul. Rasul faham betul, saya ini dari Madinah. Aku ki wong Madinah. Lene iki aku ki wong Mekah. Saya dari Mekah. Saya bawa orang ke Madinah. Jumlahnya lebih sedikit. Muhajirin itu jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Ansor, dengan orang-orang Madinah. Nah ini harus saya persatukan dulu. Yang pertama yang dilakukan Kanjeng Nabi, perhatikan, membangun Masjid Nabawi. Untuk apa? Di masjid itulah Rasul bersilaturahim dengan sahabat-sahabatnya, sholat bareng, ngobrol bareng. Rasul itu Pak kalau selesai sholat subuh tidak langsung pulang. Yang paling sering yang dilakukan Rasul setelah sholat subuh itu ya zikir pagi, ya baca Quran, termasuk berdiskusi dengan sahabatnya. Tapi kalau habis isya Rasul itu langsung pulang, istirahat cepat. Sekarang ini ada namanya 7 kebiasaan anak sehat, Pak. Termasuk tidur awal. Itu Pak Mukti itu mungkin juga baca Sirah Nabawi itu. Ya, Menteri Pendidikan yang sekarang ini kan ada 7 kebiasaan sehat. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, doakan mudah-mudahan berhasil nggih. 7 kebiasaan itu yang pertama bangun pagi. Apa kata Pak Mukti? Setelah bangun pagi apa? Beribadah. Setelah beribadah berolahraga. Makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur awal. Ya saya hafal karena Senin kemarin saya jadi pembina upacara Pak. Makanya saya hafal. Ini hadirin sekalian. Baik. Terus yang pertama membangun Masjid Nabawi. Mereka termasuk tempat yang dijadikan untuk bersilaturahim. Bahkan mengatur siasat perang pun Rasul di masjid. Betul Bang ya? Beberapa tahun yang lalu tuh ada spanduk Pak. Ditebar di mana-mana. Ya, saya tidak mengatakan partai coklat loh ya, saya tidak tahu siapa yang nyebar ya. Ya, loh, tapi sudah ngomong barusan ya. Ditebar di mana-mana. Apa katanya? Masjid tidak boleh dipakai politik. Ya, itu berarti tidak ngerti sirah itu, Pak. Ya, dulu Rasul itu mengatur siasat perang, ini bukan politik, perang, Pak. Itu diatur di mana? Di masjid. Di mana lagi tempat yang paling indah, yang paling bagus? Yang hati kita mesti tertaut ya di masjid. Tidak boleh dipakai untuk politik. Akhirnya Pak jamaah masjid tidak ngerti politik. Ujung-ujungnya jadi korban politik. Ya, itu hadirin sekalian. Sudah. Yang pertama membangun Masjid Nabawi. Yang kedua hadirin sekalian, orang-orang Ansor dan Muhajirin dibuatkan perjanjian oleh Rasulullah. Sampai hadirin sekalian dalam perjanjian itu dikatakan bahwa orang Muhajirin itu berhak 1/6 dari warisan yang ditinggal oleh Ansor. Sampai akhirnya Pak risalah tentang ilmu waris turun, selesai Pak itu Pak. Sampai untuk mempersaudarakan itu. Yang ketiga hadirin sekalian, mereka itu dipertemukan di rumah Anas bin Malik. 40 orang dari Ansor, 40 orang dari Muhajirin. Diambil tokoh-tokohnya. 40 orang itu Pak satu persatu dipersaudarakan. Sekufu, sederajat. Kalau ini guru ya dipertemukan sama-sama gurunya. Kalau ini pedagang dipertemukan, dipersaudarakan secara pribadi dengan pedagang. Makanya Abu Bakar itu dipertemukan dengan Khurajah bin Zaid. Lalu ada namanya Umar bin Khattab dipertemukan dengan Utsman bin Malik. Lalu ada yang paling terkenal ini, yang paling terkenal Abdurrahman bin Auf. Siapa ini Pak? Orang paling kaya di Mekah sebelum hijrah, pedagang luar biasa, dipertemukan dengan Sa'ad bin Rabi. Ini pun juga pedagang nomor 1 di Madinah. Ya, setelah dipertemukan, Sa'ad bin Rabi itu Pak langsung menyambut persaudaraan dengan menawarkan apa Pak? Pernah dengar cerita ini? Kenapa Pak? Jenengan kok ya langsung nyaut Bang. Hebat, hebat. Apa? Ditawarkan oleh Sa'ad bin Rabi, wahai saudaraku, aku punya uang banyak, punya harta banyak. Bahkan dikatakan dalam kitab itu, aku orang yang paling banyak uangnya di Madinah ini. Aku tawarkan, aku berikan separuh kepadamu. Dan aku pun punya 2 orang istri. Aku berikan ke kamu salah satunya.
jenengan getun Pak, apa gak urip pas zaman itu? Nggih. Apa gak hidup di zaman itu? Wah, itu. Apa kata tersenyum Abdurrahman bin Auf? Apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya terima kasih, saya doakan rezekimu berkah. Cukuplah bagiku engkau tunjukkan di mana pasar, loh jenengi pedagang ya. Kalau guru cukuplah berikan aku spidol lah, lagi. Ini karena pedagang, cukuplah tunjukkan kepadaku di mana itu pasar. Besoknya langsung bawa minyak samin, Pak. Langsung dagang. Abdurrahman bin Auf instingnya pedagang ya. 1 tahun berdagang di Madinah sudah menjadi orang terkaya nomor 3 di Madinah. 3 tahun berdagang di Madinah sudah menjadi orang terkaya nomor 1 di Madinah. Apa resepnya? Infak sodakohnya banyak. Infak sodakohnya banyak ya, sekaligus menagih janji Allah bahwa orang yang berinfak bersedekah itu akan diberi yang banyak, diganti yang banyak oleh Allah. Lah Abdurrahman bin Auf tuh kepingin merasakan, ya opo rasanya dagang rugi terus nangis ku ya opo. Akhirnya Pak mencari kesempatan. Suatu saat ketika perang, ya kebun-kebun kurma itu ditinggal sama pemiliknya. Ditinggal kemana? Ikut perang Pak. Ya waktunya panen, nggak dipanen, pemiliknya pergi perang. Begitu pulang kurmanya busuk. Aduh ya apa iki? Iku ceritain wong sing duwe pas-pasan Pak. Sing duwe akeh gak apa-apa. Ya apa kita arep-arep ya iki wae panen busuk tiba ya. Nah ini Abdurrahman bin Auf dengar lah, ini kesempatan saya berdagang rugi nih. Wis kumpulno pekaranganku, masuk ke kebunku, saya beli dengan harga normal. Kulaan barang busuk. Mungkin nggak Pak dijual Pak? Lah orang kalau beli pisang dari Turen, Panjen, Bu, itu dibeli dalam keadaan matang apa masih mentah? Mentah Pak. Proses matangnya nanti di Surabaya. Lah ini sudah matang, sudah bosok, dibeli. Cek nopo? Cek rugi. Ya akhirnya dibeli dengan harga standar, harga barang baik. Orang-orang seneng. Abdurrahman bin Auf sudah siap-siap rugi Pak. Tapi Allah tuh tidak seperti itu hadirin sekalian. Niatnya baik, tapi Allah tuh tidak tega melihat hambanya yang rajin infak, rajin ya nang alkohar infaknya koyok ngono terus dijarno rugi. Allah tidak rela. Di Yaman terjadi wabah COVID-19. Ya, tabibnya sinten tabib niku Pak? Tabib sinten? Tabib sinten? Seperti dokter lah mengatakan wabah ini bisa hilang kalau makan kurma busuk. Lah terus siapa? Mana ada kurma busuk kata anunya, kata apa asistennya, kata loh kok nek gak ono ya gak kira mari ki wabah iki golek ono sak donya. Kurma busuk. Kurma itu Pak Tabib dipanen sebelum mateng. Ojo maneh busuk, matenge jarang. Wis golek ono nek kepengin nek ono tukun. Ya masih jaluk piro tukun. Ya Allah, datang ke Madinah, tidak ketemu. Hanya ada satu, di mana? Di kebunnya Abdurrahman bin Auf, dibeli dengan harga berlipat-lipat. Ya Allah, terus kapan aku ngerasa rugi? Itu Bapak Ibu. Nek wong loman, masjid disumbang banyak, makanya ini janji Allah. Ya, siapa yang memakmurkan masjid dengan tenaganya, dengan rezekinya, dengan hartanya, dengan waktunya, dengan pikirannya, Allah akan jaga. Apa kata Allah? Uruslah agamaku, urusanmu menjadi urusanku. Ini Allah yang mengatakan, innaka la tukhliful. Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Urus agamaku, urusanmu jadi urusanku. Kalau sudah memakmurkan masjid, Allah akan mengangkat sebagai ahlullah, sebagai keluarganya Allah. Makanya saya berkali-kali, silakan Bapak mengatakan, aku ki untung duduk pengurus masjid. Ya, giliran Ramadan repot koyo ngono, aku karek teko salat buyar ya aku karek mulih. Monggo silakan. Memang masjid butuh orang-orang seperti itu, Pak. Kalau nggak ada seperti itu siapa yang mau salat? Tapi hati-hati hadirin sekalian, antara orang-orang yang seperti itu dengan orang-orang yang sibuk mengurusi masjid, bahkan dia sampai pulang pun, bahkan di kantornya, bahkan sampai dia rekreasi dengan anak istrinya, dia masih mikirkan masjid. Orang-orang seperti itu tidak mungkin mendapatkan jatah yang sama di hadapan Allah. Mesti akan lebihkan, karena ini rumahnya Allah, bukan rumahnya Pak Takmir, bukan rumahnya siapa-siapa.
Ini hadirin sekalian, sudah. Yang berikutnya hadirin sekalian, apa yang dilakukan Kanjeng Nabi di awal-awal hijrahnya ke Madinah, salah satunya juga adalah mengumandangkan azan. Sahabat-sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, ini bagaimana?" Bapak Ibu coba bayangkan, Bapak-bapak bisa bayangkan bagaimana tidak ada azan. Jenengan mau sholat itu jam berapa? Terus tolat, oleh kok gurung ono teko. Lu pancen gurung gak jelas waktu nih. Ya akhirnya sahabat itu mengusulkan, "Ya Rasulullah, tidakkah perlu diberi tanda untuk masuknya waktu sholat?" Ya silakan, apa menurut kamu? Apa kata mereka? "Yang aku tahu ya trompet ya Rasul, yang aku tahu lonceng." Wah, itu orang-orang kafir. Ya, akhirnya besoknya ada sahabatnya Rasul bernama Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid itu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tadi malah mimpi ya Rasul." "Mimpi apa kamu?" "Ada lafal-lafal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Apa kata Rasulullah? "Itu mimpi yang benar. Segera sampaikan kepada Bilal bin Rabah. Dia punya suara yang lantang lagi bagus." Besoknya azan zuhur, Pak. Masjid Madinah ini geger. Lu ki apa iki? Ya, sahabat-sahabat datang ke Rasulullah. "Ini apa ya Rasul?" "Ini panggilan sholat." Jadi ini alat untuk mengumpulkan. Makanya Pak, nun sewu, kalau azan itu memang harus suaranya keluar. Kenapa? Memanggil orang yang sedang di rumah. Kalau iqamah bisa di luar, bisa cukup di dalam. Karena iqamah itu hanya iqamah, berdiri. Itu untuk orang yang sudah berada di dalam masjid. Baik, hadirin sekalian, apalagi yang dilakukan Rasul di awal hijrah ke Madinah, merubah arah kiblat. Merubah arah kiblat. Perhatikan baik-baik. Saya umpamakan ini, maaf ini. Ini adalah Syam. Ini Palestina. Ini Mekah. Ini Mekah. Ya, ini Mekah. Hadirin sekalian, ini Mekah, ini Madinah, ini Palestina. Turunnya perintah sholat, perhatikan Pak Anggi, turunnya perintah sholat pertama kali di Mekah, bukan di Madinah. 1 tahun sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Ya, di sini Mekah ini saya anggap sebagai Ka'bah ini Ka'bah. Rasulullah mendapatkan perintah sholat pertama kali menghadap ke Palestina. Di Palestina ada Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa atau Baitul Muqaddas, sehingga Rasul sholatnya menghadap ke sana, menghadap ke Palestina, melewati Madinah. Dan perhatikan, tapi Rasul tidak pernah sholat di sini, Pak. Rasul tidak pernah sholat di depannya Ka'bah, sehingga ketika sholat Rasul membelakangi Ka'bah. Paham Pak Anggi? Rasul itu walaupun sholatnya menghadap ke Palestina, tapi Rasul selalu sholat di belakangnya Ka'bah. Sehingga ketika sholat Rasul menghadap ke kemana? Ke Ka'bah, bukan membelakangi. Paham Pak Anggi? Sampai ketika Rasul hijrah ke Madinah, mau tidak mau Rasul sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa, otomatis bagaimana? Membelakangi Ka'bah. Ini Rasul yang nangis, Pak. Setiap selesai sholat Rasul itu menangis. "Ya Allah, mengapa ya Allah harus membelakangi Ka'bah ya Allah? Mengapa harus membelakangi Ka'bah ya Allah?" Akhirnya apa? Diijabah oleh Allah. Jadi ketika Rasul sholat di sini Pak G, ini Rasul sholat menghadap ke sana, menghadap ke barat. Oke, ini saya anggap utara, maaf ini anggap utara. Jadi menghadap ke utara, kemana? Ke Palestina. Dari sini Pak. Ya, berdiri naik rokaat yang ketiga. Soalangi naik rokaat yang ketiga. Ada yang mengatakan itu sholat asar. Maka turun perintah dari Allah, surah Al-Baqarah ayat 144. "Fawalli wajhaka satrul masjidil haram." Arahkan, palingkan arah kiblatmu ke Masjidil Haram. Padahal Masjidil Haram di mana, Pak? Di belakangnya. Di belakangnya agak serong sedikit begini. Di belakangnya. Jadi Rasul bukan cuma begini, Pak. Bukan hanya menghadap begini, tapi Rasul itu menerobos. Saya ulangi, Rasul itu menerobos sahabat-sahabat yang sedang sholat. Sampai Rasul itu berada di paling belakang, Rasul menghadap ke Masjidil Haram, dilanjutkan sholatnya. Lah ini Rasul, Pak. Sahabat-sahabat terus gak akan takut, langsung muter, sahabat langsung berada di belakangnya Kanjeng Nabi. Bukan cuma diputar, Bang, bukan Rasul di sini, tapi Rasul itu ke belakang, menerobos sahabat-sahabatnya, dan Rasul menghadap ke Masjidil Haram. Sahabat-sahabatnya tinggal berputar begini, sudah berada di belakangnya Rasul. Faham, Pak? Setelah sholat selesai, Pak ngapunten, di Al-Qahar jangan dicoba, Pak, itu, Pak. Karena sudah selesai sholat ifritnya. Ya, setelah sholat selesai, Rasul ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau putar, mengapa engkau ganti arah kiblatmu ya Rasul?" Rasul menyampaikan, "Saya mendapatkan perintah dari Allah, mulai hari ini
sholat kita menghadap ke Masjidil Haram. Wah ini Pak, yang memantik kebencian orang Yahudi. Marah luar biasa orang Yahudi itu. Makanya saya sampaikan, orang Yahudi itu Pak, dosanya tuh dua. Yang paling besar, yang pertama tidak mengakui kenabian Muhammad. Saya ulangi, tidak mengakui kenabian Muhammad. Makanya di perjanjian lama itu dikatakan anak Abraham yang pertama adalah Ishak. Ya, Abraham ini kesinten Pak? Ibrahim. Tapi benar nggak anaknya Ibrahim yang pertama adalah Ishak? Bukan, Ismail, walaupun lahir dari istri yang kedua. Mengapa Ismail kok dihapus? Karena di bawah Ismail itu ada siapa? Muhammad Rasulullah. Mereka tidak mau Pak. Sehingga mereka mengatakan di perjanjian lama, ini saya katakan mereka mengatakan karena memang sudah dirubah Pak. Ya, anak Abraham yang pertama itu adalah Ishak, yang disembelih di Mina itu adalah Ishak. Itu hadirin sekalian. Apa sih dasarnya? Coba perhatikan Bapak Ibu. Ishak ini punya dua anak. Dari Ibrahim dulu. Ibrahim ini punya anak pertama bernama Ismail. Ishak belum ada. Oke. Setelah itu hadirin sekalian, setelah Ismail berumur 14 tahun, Ishak lahir. Dari Ishak ini punya dua orang anak, Yakub dan Is. Is bukan nabi, tapi dari Is nanti lahirlah Ayub alaihissalam, dan di bawahnya ada Zulkifli alaihissalam. Nabi semua, anak turunan Ishak. Dari Yakub nanti punya 4 orang istri, Lea, Rahel, Zilfa, dan Bilha. Dari anak istri yang kedua, Rahel, lahirlah Yusuf alaihissalam. Tidak ada keturunan. Dari Lea nanti ada anak bernama Lewi. Dari Lewi itu ada Musa dan Harun alaihissalam. Di bawahnya nanti ada Daud alaihissalam. Daud punya anak bernama Sulaiman alaihissalam. Dari mereka nanti ada Yunus alaihissalam. Semua dari Ishak. Dari Ishak semuanya ini Pak. Nanti dari mereka ada Ilyas alaihissalam. Ilyas punya anak Ilyasa alaihissalam. Dari di bawahnya ada Zakaria alaihissalam. Zakaria mengasuh perempuan suci bernama Maryam. Sebelum Maryam punya anak, Zakaria punya anak dulu bernama Yahya alaihissalam. Baru yang terakhir Maryam punya anak bernama Isa alaihissalam. Selesai sejarah kenabian dari keturunan Ishak itu selesai. Ini Bani Israel. Dari mana? Dari Yakub. Yakub itu nama lainnya Israel Pak. Jadi ini selesai sudah. Nah, akan tetapi Allah berkehendak lain. Allah mengangkat khotaman Nabi, penghulu dari segala Nabi. Siapa? Muhammad. Dari siapa? Dari Ismail. Mereka berontak, ya Allah, kenapa engkau angkat khotaman Nabi? Nabi yang terakhir justru dari Bani Ismail. Ibunya Hajar yang budak itu. Saya kan pernah cerita Bu. Saya ini punya kepala sekolah Kristen. Mu'allaf. Dia cerita, dulu Pak Alfi, saya waktu sekolah di Katolik. Anak-anak Katolik itu Pak, kalau nyebut orang Islam, itu anak ibu budak. Ada apa Pak Alfi? Saya terangkan, oh itu karena orang Islam itu nabinya adalah Muhammad. Muhammad itu keturunan Ismail. Ismail itu anak dari Hajar, yang mereka yakini sebagai budak. Padahal cerita saya kan tidak. Hajar itu bisa anaknya raja, bisa budaknya raja. Ini masih debatable Pak. Itu hadirin sekalian, kan asalnya kan di Mesir itu kan Pak, masih ingat cerita dulu ya, Sarah yang diganggu sama Raja Mesir, terus Kipling ini loh Pak, ya terus berdoa, akhirnya Pak, Raja itu menyertai mata-mata, kepulangan Sarah Ibrahim meninggalkan Mesir, disertai mata-mata itu seorang perempuan, cek mene-mene, ojo sampai dungo mane, engko Kipling mane aku terus golek tombo nanti, itu, nah yang perempuan yang mata-mata itu Pak, itu namanya Hajar. Itu dikatakan bisa anak raja, bisa budaknya raja. Allahu a'lam. Sudah hadirin sekalian, itu dosa pertama, tidak mengakui kenabian Muhammad. Yang kedua, tidak mengakui pemindahan kiblat ini Pak. Orang-orang Israel itu ketika umat Islam menghadap ke Masjidil Aqsa, apa kata mereka? Coba kamu lihat tuh, orang Islam itu. Salatnya, rukuknya, sujudnya menghadap ke Baitul Muqaddas, menghadap ke Masjidil Aqsa, ke Palestina, ke tanah nenek moyang kita, ke leluhur kita. Mereka bangga Pak. Begitu Allah pindahkan ke Masjidil Haram, apa kata mereka? Wah itu tidak benar, itu tidak sah, Muhammad itu ngawur. Makanya Al-Quran mengatakan hadirin sekalian, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Saya ingatkan berkali-kali ayat ini. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro. Sampai kapanpun orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan suka dengan jenengan. Dengan saya, dengan jenengan semuanya, terutama orang Yahudi. Disebutkan pertama kali, berarti ini kaum yang paling benci pada Islam. Hatta tattabi'a millatahum, sampai akhirnya jenengan itu mengikuti millah. Millah itu bukan agama, agama itu ad-din. Millah itu kebiasaan hidup. Silakan agamamu Islam,
tapi cara memberi nama anak seperti kami. Ngapunten nggih. Nggih. Ngapunten, saya ini punya murid namanya Luciana, Natalia, ngapunten, Christine, ini banyak Pak orang Islam nama Christine. Ya jangan menyalahkan anaknya, anak nama itu pemberian orang tuanya. Silakan agamamu Islam, tapi cara merayakan ulang tahun persis seperti kami, Yahudi Nasrani, pakai kuetar, ya, pakai lilin, nek sing arek cilik sing meringatno, sing bapake gaya oncor gaya obor. Monggo silakan. Silakan agamamu Islam, tapi cara memperingati tahun baru persis seperti kami. Oh, saya ndak malam tahun baruan kok, aku mek bakar-bakar. Apa bakar-bakarmu kok enggak tanggal selikur ae? Saya ndak malam tahun baruan kok, aku mek melean. Apa meleanmu enggak tanggal 23 ae? Kok tanggal 31? Ndak usah diada-adakan. Hati-hati. Man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka kata Rasulullah, fahuwa minhum. Mereka bagian dari kaum itu. Ngoten Bapak Ibu nggih, dijaga, saling mengingatkan, saling mendoakan, mudah-mudahan ramenya masjid ini dibalas oleh Allah, kelak rame juga jamaah ini di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan siapa yang memakmurkan masjid ini, yang menjaganya, yang merawatnya, yang adzan, yang imam, semuanya termasuk yang menyiapkan sarapan semua ini diganti oleh Allah dengan balasan yang jauh lebih baik. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih. Kita akhir dengan tahmid dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.